Hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Erdian GRM. Gak terasa ya, sekarang sudah memasuki akhir semester 5 ya. Sekarang saya sedang menjalankan UAS ya, dan saya mendapatkan tugas sedikit ya untuk mereview. Bentar ya, kita lihat dulu. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu sedikit mencari ya program yang menggunakan implementasi AI, dan yang satunya untuk mereview jurnal ya, bagaimana itu tentang kasus yang dibahasnya apa, lalu metodenya apa, dan hasil yang didapat ya. Oke ya, sebelum kita masuk ke program, kebetulan sini saya akan mereview ya atau menyampaikan tentang YouTube ya, dan sebuah jurnal ya dari ilmu teknik ya dari yang bersangkutan. Saya mohon izin kepada pihak yang bersangkutan ya, baik YouTube maupun baik pihak yang mempunyai jurnal ini. Oke, langsung ya, kita akan ke yang pertama dulu, yang ke YouTube ya. Oke. Nah, program YouTube ini ya atau aplikasi YouTube ini yang sering kita pakai ya, sudah menjadi ya salah satu media hiburan favorit ya di masyarakat dunia. Bagaimana tidak ya, program ini dapat mengakses semua video atau musik dengan mudah dan cepat. Nah, saat kita streaming video, program tersebut akan menampilkan kualitas yang sesuai dengan kemampuan sinyal kita ya. Biasanya saat kamu mulai membuka aplikasi ya, aplikasi akan menyuguhkan ya beberapa konten terbaru atau tren saat ini. Bahkan tanpa kamu memintanya, aplikasi akan menyuguhkan konten-konten rekomendasi berdasarkan riwayat ya. Jadi yang pernah kamu cari itu dia pasti akan keluar lagi ya di beranda awal begitu. Nah, situs video ini ya sangat bisa dibilang video terbesar ya di dunia ya, akan menggunakan mesin khusus ya berbasis AI atau artificial intelligence ya, untuk menambahkan batasan usia ya pada video yang tidak pantas secara otomatis. Nah, jadi video yang kalian buat itu hanya dapat ditonton sesuai dengan usia yang telah kalian tentukan. Nah, sebelumnya juga YouTube ini sudah memiliki alat yang memungkinkan kreator ya untuk menerapkan batasan usia pada konten videonya, dan kedepannya YouTube akan menggunakan AI ya untuk membuat batasan usia tersebut. Penerapan mesin khusus berbasis AI ya ini baru akan dilaksanakan pada akhir tahun nanti ya, atau mungkin sekarang sudah terlaksana ya, karena pada saat saya mengupload juga di situ ada pilihan yang namanya ada batasan usia, lalu apakah ini khusus buat untuk anak-anak ya, apakah bisa dipublikasikan atau untuk hanya pribadi, seperti itu maksudnya. Oke, terima kasih ya, itu sedikit review tentang YouTube ya. Sekarang kita masuk ke yang perihal soal jurnal ini ya. Kita akan bahas rumusan masalah yang dia teliti, lalu metode apa yang dia pakai, dan hasilnya bagaimana. Oke, langsung. Nah, di sini akan dia mengambil judul ya tentang kecerdasan buatan pada sistem pintu otomatis menggunakan voice recognition berbasis ya, atau dia menggunakan metode Raspberry Pi. Nah, latar belakang dulu, dia di sini membahas ya atau merumuskan masalah, yaitu berdasarkan perkembangan teknologi ilmu otomatis saat ini ya, pintu otomatis dirasa masih saja kurang efektif, dan emang ya masih ada yang bisa membobol gitu ya. Nah, pintu otomatis yang ada saat ini ya
dengan mudah bisa diakses oleh siapa saja. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sebelumnya masih menggunakan sensor ultrasonik maupun pasif infrared ya, atau pengendali lainnya, pengguna pintu otomatis yang menggunakan teknologi lama sudah cukup efektif. Akan tetapi teknologi ini ya sangat jauh dari kata amanah. Dengan tingginya angka kriminalitas khususnya pencurian yang terjadi saat ini ya, maka sistem keamanan menjadi kebutuhan yang mutlak untuk diterapkan. Untuk itu dibutuhkan suatu perangkat sistem keamanan yang dapat menjaga setiap waktu, bahkan melindungi aset ya dan privasi yang dimiliki. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kinerja pintu otomatis dan merancang mekanik pintu otomatis dengan menggunakan voice recognition dan mini komputer Raspberry Pi yang terhubung dengan baik sehingga tidak diperlukan tenaga manusia lagi ya untuk membuka maupun untuk menutup pintu. Nah, di sini ada pola pengenalan suara ya. Ada voice recognition, yaitu teknologi pengenalan suara menggunakan aspek khas dari suara manusia untuk memverifikasi identitas orang tersebut. Nah, voice recognition atau di beberapa sumber disebut dengan speech recognition merupakan teknologi yang menerjemahkan ucapan pengguna. Di sisi lain, teknologi suara scan memverifikasi identitas yang berbicara frasa yang singkat akan cukup, kekurangan data yang unik dan paspor yang terlalu banyak mengakibatkan ketidakakuratan ya. Jadi pintu otomatis ini dia sama berarti dengan yang namanya Google Voice ya. Ketika kita ngomong dia akan merespon ya. Namun di sini di pintu otomatis ini dia hanya yang bisa didapatkan saja, berarti tidak semua suara bisa masuk. Nah, komponen sistem pintu otomatis ya, di sini ada yang namanya motor DC 12 volt, lalu ada IC MOSFET IRF ya 9540N, lalu ada motor DC 12 volt. Nah, motor DC 12 volt adalah motor listrik yang memerlukan suplai tenaga arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Nah, untuk IC MOSFET ini adalah transistor MOSFET yang digunakan yaitu P channel IRF 9540N pada bagian atas dan N channel IRF Z44N pada bagian bawah, serta untuk switching PFM menggunakan transistor tipe N channel. Nah, untuk yang motor DC ini motor listrik yang memerlukan suplai tenaga arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik, sama ya seperti yang di atas. Lalu komponen sistem pintu otomatis yang selanjutnya itu ada mikrofon ya. Mikrofonnya di sini memakai bidireksional. Adalah mikrofon yang dapat menerima suara sama baiknya pada bagian depan dan pada bagian belakang, namun pada bagian samping tidak sensitif ya, sehingga polanya mirip dengan angka 8. Mikrofon jenis ini banyak digunakan untuk dialog pada saat sandiwara. Mikrofon bidireksional dibuat dalam keadaan yaitu dinamis, kondenser, dan pita. Nah, untuk Raspberry-nya sendiri ada sebuah single board ya, komputer yang seukuran kartu anjungan tunai mandiri yang dikembangkan oleh Yayasan Raspberry Pi di Inggris ya. Nah, untuk metodenya ada yang namanya variabel penelitian ya. Dalam perancangan dan pembuatan alat terdapat variabel yang akan diuji untuk mengetahui kualitas dari perancangan alat. Maka dalam penelitian pola pengenalan suara ini ada 4 variabel ya. Nah, yang pertama ada delay ya. Delay itu merupakan waktu tunda ya. Jadi ketika kawan-kawan berbicara ya atau mengucapkan sesuatu, dia pasti ada waktu delaynya sendiri ya, tidak langsung keluar apa yang kalian cari ketika di Google Voice itu. Ini juga sama,
Lalu ada pola suara. Salah satu bentuk pengenalan suara adalah pendekatan pengenalan pola yang terdiri dari dua langkah, yaitu pembelajaran pola suara dan pengenalan suara melalui perbandingan pola. Nah, ada waktu respon. Nah, ini sama dengan delay ya. Jadi ada waktu respon merupakan durasi yang dibutuhkan untuk sistem dapat bekerja dan merespon suatu perintah. Nah, mulai dari perintah yang diucapkan sampai sistem merespon sesuai perintah. Nah, yang keempat ada umpan balik. Respon merupakan hasil respon dari sistem pengenalan suara kepada pengguna. Umpan balik ini berupa suara respon yang berisi pertanyaan, lanjutan, atau respon jawaban. Nah, di sini ada diagram blok penelitian ya. Dari diagram blok ya dapat dijelaskan prinsip kerja dari alat pintu geser otomatis ya. Modul voice recognition ini berfungsi sebagai pendeteksi suara user atau manusia. Jika mendeteksi suara manusia, maka akan mengeluarkan pola suara yang berupa sinyal ya, yang kemudian diteruskan dan diproses dari proses ya. Dari sinyal yang dikeluarkan masuk ke Raspberry Pi, berarti ke sini ya, akan diproses menjadi sebuah keluaran. Keluaran dari Raspberry ini difungsikan sebagai penggerak motor DC. Keluaran dari Raspberry Pi sebelum menuju ke motor DC terlebih dahulu dikuatkan ya, atau baik ditegang maupun arus. Penguatan tegangan dan arus memerlukan rangkaian drive motor DC. Nah, untuk skemanya, perancangan dan pembuatan alat yang digabungkan menjadi suatu sistem kerja terdiri dari 3 bagian, yaitu ada input atau masukan, terus bagian proses atau pemproses, dan bagian output atau keluaran. Nah, blok input ini merupakan bagian dari sistem alat yang bertugas memberikan masukan berupa perintah suara. Blok proses adalah merupakan bagian dari sistem alat yang bertugas memproses dan mengeksekusi perintah program sesuai input atau masukan yang diterima. Nah, sedangkan yang blok output ya, ini merupakan bagian dari sistem yang bertugas menjalankan sistem sesuai fungsi perancangan alat tersebut. Nah, berdasarkan kondisi yang dihasilkan oleh blok proses di bawah tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke perancangan sistem voice menggunakan Raspberry Pi ini. Nah, dalam perancangan ini bertujuan untuk mengambil sampel suara yang akan disimpan ya di dalam Raspberry. Untuk pengambilan suara dilakukan melalui mikrofon dengan software algoritma bawaan dari Raspberry. Mikrofon yang dihubungkan dengan Raspberry bisa dilihat support atau tidaknya mikrofon tersebut dengan komen alsa mixer. Nah, sampel bisa diambil dari terminal Raspberry Pi dengan komen record ya, plug test ya, dan hasil rekaman bisa diputar dengan komen play test ya. Ada beberapa bagian rangkaian dalam perancangan pengalihan suara pada Raspberry. Merubah suara ke tulisan dan dari tulisan ke suara ya. Nah, contoh suara diambil dengan 4 karakter pengguna yang berbeda dan intonasi yang sama. Pada tahap ini sistem pengenalan suara dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata sebanyak 2 detik dengan kondisi ideal atau tidak ada noise ya. Variasi kata dan intonasi setiap pengucapan harus sama akan menghasilkan kesuksesan tinggi dalam pengambilan sampel dengan tidak ada error. Nah, kesimpulannya ya dari jurnal tersebut yaitu berdasarkan pengujian analisis maka ditarik beberapa kesimpulan ya. Peletakan mikrofon diletakkan pada posisi yang tepat sesuai jarak efisien, yaitu kisaran 10-20 cm dikarenakan sangat mempengaruhi kinerja alat ya. Logat bahasa Inggris yang efisien dapat diterima sistem adalah British English. Nah, sistem kurang mengenali suara manusia yang sedang terkena gangguan tenggorokan atau sakit flu. Waktu respon perintah terhadap sistem sebesar 3 detik ya. Sistem tidak dapat dijalankan terlalu lama, dikarenakan Raspberry akan terlalu panas. Oke, terima kasih ya. Itu sedikit ya review
dari jurnal ini ya, tentang rumusan masalahnya yang diambil apa, lalu metode apa ya, metode apa yang dia pakai, dan hasilnya seperti apa. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih, dan saya sekali lagi mohon izin yang kepada pihak yang bersangkutan, baik dari YouTube ataupun dari pemilik jurnal ini ya, karena saya sedang menjalankan tugas review. Mungkin itu saja ya yang bisa saya dapat sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf juga, karena sesungguhnya manusia itu adalah tempat yang salah. Saya akhiri. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Bye bye. Thank you.